Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 459, yang pakai kitab berapa itu? Berapa? 433. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qad su'ila Syaikhu Muhyiddin Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala an haqiqatil israfi faqala al-israfu karamun wasi'un kharijun anil haddi wal miqdari. Udah itu ya? Itu ya bacanya ya? Bacanya 5 baris dari bawah Pak Yusuf. Halaman 459 yang pakai PDF-nya. Waqad su'ila Syaikhu Muhyiddin Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Muhyiddin Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya an haqiqatil israfi, terkait hakikat israf. Israf artinya kemarin berlebihan dalam menginfakkan harta, israf. Faqala al-israfu karamun wasi'un kharijun anil haddi wal miqdari. Israf itu sifat murah hati, wasi'un yang berlebihan, kharijun anil haddi wal miqdari yang melewati batas dan ukuran. Udah tuh, jelas. Kiai, jelas Kiai, nambahin? Enggak, cukup. Jadi israf artinya orang terlalu dermawan sampai melewati batasan dan ukuran yang ditentukan. Kan dalam Islam ini diajarkan, sekalipun kita ini mau memperbanyak sedekah, sekalipun kita ini mau infak, itu dalam Al-Quran dijelaskan bahwa batasannya tidak boleh lebih dari 30% harta kita. Begitu saja. Kayak wasiat. Wasiat itu meskipun babanya bilang, tong, besok kalau baba meninggal, ono, harta baba semuanya tolong jariyahin. Meskipun disuruhnya semua, tetap yang wajib dikeluarkan hanya 30%-nya. Gitu. Nah, kalau lebih dari 30% itu berarti kita sudah tergolong israf namanya. Gitu. Melewati batas, keluar dari batasan dan ukuran. Itu israf namanya. Namun jarang di sini mah yang sedekahnya sampai 30% hartanya. Jago dah kalau ada. Yang ada juga
Begitu saja, 30% tuh batasnya, kayak wasiat dia. Makanya dulu Buya ngajarin tuh. Kalau saya masih mending kemarin, ngajarin cuma 10%. Kalau Buya bahkan ngajarinnya apa yang kita dapat dibagi 3. Sepertiga buat kita ibadah, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat sosial. Ada di sini udah nerapin itu. Jangankan yang sampai 30% begitu dibagi 3. Kemarin yang saya bilangin 10% aja. Sampai sekarang rumahnya belum ada juga yang mulain itu. Apa gitu. Gitu tuh. Kemarin begitu tuh. Jangankan sampai 30% dah dari harta kita kayak yang Buya ajarin. Yang 10% aja kita masih mikir-mikir. Jarang di kita mah yang israf, bahkan kagak ada dah yang sampai israf mah. Yang ada kebanyakan sebaliknya. Gitu. Itu israf. Walakin lamma kana sahibu hadzal hali la yaqdiru 'alal mudawamati 'alaihi bal yandumu 'ala ma yukhrijuhu idza wajada halahu qaddaqa ja'alahu Allahu ta'ala madmuman. Walakin akan tetapi lamma kana sahibu hadzal hali. Ayo silakan Pak, ambil tempat. Basah itu. Iklan dulu, iklan. Halaman 459 waktu 5 baris dari bawah. Walakin lamma kana sahibu hadzal hali, akan tetapi ketika kondisi orang yang memiliki sifat seperti ini, yang memiliki sifat israf, suka berlebihan dalam menginfakkan hartanya, la yaqdiru 'alal mudawamati 'alaihi, dia tidak mampu merutinkan hal tersebut. Bal yandumu 'ala ma yukhrijuhu idza wajada halahu qaddaqa, bahkan dia menyesal atas apa yang dia keluarkan. Idza wajada halahu qaddaqa, apabila dia mendapatkan kesulitan. Ja'alahu Allahu ta'ala madmuman, maka Allah jadikan israf itu sebagai sesuatu yang tercela. Kenapa israf dianggap tidak baik, dianggap buruk? Karena yang pertama alasannya orang yang israf biasanya nggak bisa rutin, nggak bisa mudawamah, nggak bisa istiqomah. Kalau dia lagi mau dia infak banyak, ntar begitu pelitnya lagi nongol, jangankan sampai 30%, 10% gua mana kagak keluar pisan.
karena nggak bisa rutin tuh. Lagi banyak infaknya, lagi kagak pisan gitu. Apalagi kayak kita mah emang ongkos setiap bulan rutin udah kagak pisan. Rutinnya bukan rutin infak, bukan. Rutin kagak infak. Itu alasan yang pertama tuh, kenapa israf dianggap hal yang buruk, karena kita nggak bisa rutin. Yang pentingnya kan rutinnya itu, yang penting kan mudawamahnya. Meskipun banyak, yang penting rutin, itu yang penting. Daripada ntar bulan ini lagi infak banyak, infak ngeluarin dah sampai 5.000. Ntar bulan berikutnya turun dah 2.000. Mendingan yang kita mampu rutin aja. Kalau tadi misalkan 10%, udah 10% gitu. Kali kalau sampai 30% mah kayak yang Buya ajarin kita belum bisa. Minimal 10%-nya dah. Jangan sampai nggak keluar itu. Dan itu kita rutinkan, mudawamah. Jangan sampai kalau pas lagi banyak kita keluarin banyak tapi nggak rutin. Itu dicela oleh Allah. Ja'alahu Allahu ta'ala madmuman. Itu dianggap hal yang tercela, tidak baik. Makanya meskipun sedikit, tadi dikit pisan ya. Meskipun banyak tapi rutin. Itu yang penting. Yang kedua, biasanya yandumu ala ma yukhrijuhu idza wajada halahu qaddoko. Kalau orang yang israf, begitu dia ngalamin kesulitan, ada kebutuhan yang mendadak, nyesel dah. Kemarin ngapa gue infakin semua ya duit gue gitu. Nyesel jadinya. Itu yang bikin israf itu jadi tercela jadinya. Gitu. Ada dua alasan kenapa israf itu dianggap tercela. Yang pertama, karena kita tidak bisa rutin. Yang kedua, karena biasanya begitu dia ngalamin kesulitan atau lagi ada kebutuhan yang mendadak, ujung-ujungnya nyesel. Ngapa ya kemarin gue infakin sekian, coba kalau gue ngasihnya kagak banyak-banyak mah. Jadi nyesel jadinya. Itu yang akhirnya bikin israf itu jadi tercela. Gitu. Jelas tuh Bang Adia. Wa ja'alal mahmuda halatan baina israfin wa taktirin. Dan Allah menjadikan yang terpuji itu kondisi di antara israf dan taktir. Israf itu berlebihan, taktir itu tidak mencapai batasan yang diperintahkan. Padahal kemarin kita yang diperintahkan misalkan 10%. Ini mah kagak nyampe pisan, 2,5 G romana kagak nyampe gitu. Itu takdir tentu. Terlalu ngepel, terlalu pelit. Kebangetan irit gitu. Yang terpuji di mana adanya? Yang terpuji di tengah-tengah antara israf dan takdir. Terlalu berlebihan juga enggak, terlalu pelit, terlalu irit juga enggak. Ada di tengah-tengah. Udah kita pakai yang diajarin dah. Tadi tuh pilihannya 2. Kalau emang mau ngikutin Buya ya berarti 30% gitu. Apa yang kita dapatkan kita bagi 3. Buat ibadah kita 1/3, buat keluarga kita 1/3, buat sosialnya 1/3. Kan begitu dulu diajarnya ya. Atau kalaupun rasanya kalau 30% masih berat, minimal 10%-nya jangan sampai nggak kita keluarin pisan. Gitu. Karena kemarin ancamannya buat orang yang tidak mengeluarkan usroh dari hartanya 10% dari apa yang dia dapatkan hari itu, maka akan hilang keberkahan dari hartanya. Biasain itu, rutinkan tadi tuh. Mudawamati alaihi, rutinkan itu. Kalau memang bisa ngeluarin setiap hari, ya setiap hari. Kalau memang bisanya setiap bulan, karena memang gajinya bulanan, ya setiap bulan.
Kalau emang kayak Mang Sarip, gitu, sifatnya asidental, gitu. Asidental ya namanya. Atau kayak Bang Mak yang emang pendapatannya mingguan, udah keluarin mingguan. Gitu. Ustaz Badrun yang penghasilannya tiap malam, keluarin per hari. Setiap malam kan dia ya? Tahlilan 3 tempat, 4 tempat gitu kan. Tiap malam jadi pendapatannya. Hai. Atau yang punya usaha, punya warung, keluarin setiap hari. Dapatnya berapa hari ini? Keuntungan bersihnya. Itu yang kita keluarkan. Jangan sampai nggak dikeluarkan sama sekali. Terlalu berlebihan juga tercela, madmum. Terlalu takdir juga tercela. Terlalu pelit juga tercela. Pokoknya sedang-sedang aja dah. Yang paling pas emang ya udah 10%. Kali kalau sampai 30% mah kita belum bisa dia rasa-rasanya kalau 30% mau usah dia. Pantas usaha sendiri bawain rokok nih. Takut kena dia. Jangan bentar pas bahasannya kena ini kita kemplang gitu. Udah tuh jelas ya. Waman aroda an yatakhallaqu bihadal khuluqil jamili fal yasluk ala yadi syaikhin shadiqin kamilin bisidqin wa ikhlasin. Waman aroda an yatakhallaqu bihadal khuluqil jamili, dan orang yang ingin memiliki sifat yang indah ini, sifat dermawan, pemurah, suka sedekah, senang infak. Orang yang ingin memiliki sifat yang bagus ini, fal yasluk ala yadi syaikhin shadiqin kamilin bisidqin wa ikhlasin. Hendaknya dia berjalan di bawah tuntunan seorang syekh yang lurus, yang sempurna, dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kalau kita pengen menjadi orang yang dermawan, memiliki sifat pemurah, dan tidak tergolong sebagai orang yang memiliki penyakit hati dalam bentuk pelit, maka ikutin tuntunan syekh mursyid kita, ikutin tuntunan guru kita. Guru ngajarin kita pokoknya setiap bulan minimal 10%, terapin itu, pakai. Kadang-kadang kita ngakunya punya guru, ngakunya ngikutin mursyid, tapi apa yang diatur oleh mursyid kita cuma dengerin doang, dipakai mah kagak. Dari dulu, dari zaman baheula, Buya ngajarin buat sedekah, buat infak. Sampai sekarang, Romana masih kagak dipakai-pakai juga itu. Obat mah tiap hari dikasih sama Buya. Resep obat suruh nebus, dari dulu dibacain resepnya, diminum mah kagak. Apa Bang Adi? Dibeli doang tuh obat, dipakai mah kagak. Apa? Ya sepi dah ini. Kalau kita pengen punya sifat dermawan dan terhindar dari sifat pelit, ikutin itu tuntunan guru kita. Kali dah kalau yang ngikutin benar-benar apa yang Buya jelasin mah, harta kita bagi 3, buat ibadah kita, buat keluarga, sama buat sosial. Kalau emang belum bisa yang begitu, ya udah, yang 10% dah, yang 10% gitu. Jangan lupa tuh. Tiap kita dapat
keluarin tuh yang 10%-nya. Jangan sampai ngakunya doang ngikutin mursyid, ngakunya doang ngikutin guru. Tapi apa yang guru ajarkan enggak kita pakai, pisan romanya. Udah tuh. Gimana Mang Budin? Pakai Mang Budin tuh, terapin ya 10%. Pasang niat mulai besok. Pokoknya berapapun yang saya dapetin besok langsung saya terapin. Apalagi emang kita mah udah ketahuan Syekh Mursyid kita orangnya lurus. Lurus dalam artian beliau mah ngajarin kita buat infak, ngajarin kita buat sedekah, bukan buat pribadi beliau, bukan. Kali kayak Susatiri mah ngajarin sedekah buat jamaahnya, emang pengen ngarepin dibagi sama jamaah kan gitu. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita sedekah. Maksudnya biar dia kebagian begitu. Kan kalau guru kita mah kagak. Ngajarin emang betul-betul murni agar kita ini terhindar dari penyakit hati yang namanya pelit. Gitu. Bukan buat beliau, bukan. Begitu. Syekh yang lurus namanya. Nah kalau beliau pengen dapat duit mah nggak usah ngajar beliau mah. Tinggal ceramah aja kayak Susatiri. Enak ngomong setengah jam, bayarannya 500, 2 juta, 5 juta. Gitu. Dibanding ngajar jamaah 1 jam, mana udah sampai memuruh. Gitu. Yang ngasih hadiah yang belum tentu kan begitu. Ngapain? Tapi karena emang tugas beliau membimbing kita, diajarin tuh. Bukan buat pribadi beliau itu. Agar kita selamat, terhindar dari penyakit hati. Syaikhin shodikin kamilin, syekh yang lurus dan sempurna. Kalaupun beliau ngajarin kita sedekah, ngajarin kita infak, bukan buat beliau. Nah kalau emang pengen dapat duit banyak buat pribadi sendiri, ngapain pakai masakin nasi buat ngaji? Yang dia dapat berapa, yang keluar buat masakin nasi berapa, kan gitu. Ngapain pakai dibeliin kopi kalau emang buat pribadi sendiri. Tapi ini mah murni agar kita semua selamat. Kan kemarin begitu di awalnya. Kenapa kita harus membuang penyakit hati dari diri kita? Karena kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah kalau masih ada penyakit hati itu. Salah satunya ya sifat pelit gitu. Ayo makanya. Bukan buat pribadi. Begitu saja. Ikutin tuh tuntunannya. Kalau emang kita pengen jadi orang yang dermawan, ikutin tuntunannya. Jangan cuma didengerin doang. Apa ya Ustaz? Itu. Ditambahkan kemarin bahasannya, kenapa kita diperintahkan untuk jadi dermawan? Karena la yasluhu lidinikum illas sakho wa husnul khuluq. Yang bisa memperbagus agama Islam ini ya orang-orang yang pemurah. Kalau orang Islamnya pelit-pelit, ya masjid kapan jadinya? Musolah kapan rapihnya? Madrasah udah pada reot gitu. Kalau orangnya Islamnya pelit-pelit, guru ngaji makan kapur lagi, al ustad yakulut tobasir gitu. Makanya kenapa akhirnya kayak Ustaz Satir, Ustaz Badrun, padahal ada bocah di rumah mendingan tahlilan. Habis bocah ngaji mah di rumah kagak ada duitnya, gitu. Kalau tahlilan mah ada duitnya, kan ujungnya bocah dikalahin jadinya. Coba kalau Bang Hoir bilang, udah Ustaz, standby di rumah setiap habis maghrib ngajarin bocah, ntar tiap bulan saya bagi duit. Gitu. Pokoknya ntar bulanannya saya nyiapin. Gitu. Berapa maunya? 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu.
Wah itu udah keker betul di rumah udah. Ada undangan gua enggak, gua mau berangkat gitu. Ada. Apa? Dari asar udah siap-siap. Mau ngajar ntar habis maghrib kan gitu. Kalau orang Islamnya pemurah semua. Guru sekolah gitu. Pada sejahtera. Kalau emang orang-orang Islamnya pada pemurah gitu. Apa Ustaz? Begitu kan ya? Ini mah asal mau mintain bulanan ke anak ngaji, ntar dikata, Ustaz ngajar kagak ikhlas pisan. Mintain bulanan dikata kagak ikhlas. Kagak dimintain kemana orang tuanya, kagak ada pikirannya, kan begitu. Ujung-ujungnya dia kalahin dah, dia datang undangan tahlilan, gitu. Bocah ditinggal, kan gitu. Penyebabnya apa? Karena kitanya sebagai umat Islam belum punya sifat sakho, pemurah, dermawan, gitu. Begitu Bang Ipul ya. Guru sekolah gajinya sebulan cuma gope 500, 1000, ya. Coba kalau setiap wali muridnya, wali siswanya, udah buat Pak Guru, ini setiap bulannya saya siapin 5 juta. Wah, semangat betul tuh ngajarnya. Apa sahabat dulu? Begitu, satu orang ngasih 200-300 per bulan, muridnya ada 30. Sebulan berarti 9 juta kan. Wow, semangat banget ngajarnya itu. Ikhlas, rasanya ikhlas ngajar. Yang lain pulang jam 12, dia mau jam 3 baru pulang. Gitu. Memang itu yang bikin Islam bagus itu, yang itu. Sifat pemurah itu, sakho dan husnul khuluq. Gitu. Ayo kita terapin sifat ini. Jangan masih dirawatin aja sifat pelit itu di hati kita. Sampai kapan? Apalagi tadi, kalau emang kita pengen jadi orang yang dermawan, punya sifat pemurah, ikutin tuntunan guru kita, tuntunan mursyid kita, ikutin. Gitu. Kali kalau sampai yang 30% mah kita belum bisa dah. Yang 10% itu jangan lupa dikeluarin. Gitu. Tiap bulan tuh. Bukan buat pribadi, bukan. Kalau guru kita mah bukan buat pribadi. Buat kepentingan jamaah juga ongkos. Udah tuh, bisidkin dengan sungguh-sungguh, wa ikhlasin dan ikhlas. Fa innahu yuqarribuhu ila hadratillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya seorang syekh itu mengajarkan sifat pemurah dan dermawan dan membuang sifat pelit kepada murid-muridnya, jamaah-jamaahnya, untuk mendekatkan dia kepada hadratillah, untuk bisa mendekat kepada Allah azza wa jalla. Tujuannya cuma itu. Tadi itu, kalau emang cuma nyari duit mah nggak bakal milih ngajar, enggak. Jadi penceramah aja udah. Ngomong setengah jam kagak lama, bayarannya gede. Kan gitu. Ngapain sih ngajar? Mana tanggung jawabnya dunia akhirat lagi. Kan gitu. Tapi demi agar kita semua ini bisa mendekat kepada Allah, diajarin itu. Ayo kita infak. Ayo. Gitu. Tujuannya itu. Apalagi emang di dalam surah Al-Maidah jelas itu ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Buat orang-orang yang nyimpen emas dan perak atau hartanya disimpan-simpan aja. Wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Fabasyirhum, kasih kabar buat mereka, bi'adzabin alim, tentang siksa Allah yang amat pedih.
Nah, gimana kita bisa dekat sama Allah, yang ada kita malah dapat siksa dari Allah. Tujuannya nggak lain, ngajarin ini tuh agar kita bisa dekat dengan Allah. Apalagi kemarin kan kita baca tuh as-sakhi qoribun minallah, orang dermawan dekat dengan Allah. Sebaliknya wal bakhil ba'idun minallah, orang pelit jauh dari Allah. Nah, kita dari dulu katanya pengen sampai kepada Allah, berjalan menuju Allah. Lah kapan nyampenya? Kalau kita masih ngerawatin sifat pelit di diri kita. Kapan itu nyampenya? Ustaz Satiri sih tadi, saya ajakin ngelewatin bahasan ini kagak mau dia. Saya bilang lewatin aja, lewatin gitu. Dan nggak pernah kekemplang, ini kan kemplang semua jadinya. Pasang lihat tuh dari sekarang, berapapun yang kita dapat hari ini, kita keluarkan 10%-nya. Gitu. Karena itu yang bisa bikin kita dekat dengan Allah. Sifat pemurah itu. Kemarin kan kita udah bacain juga tuh kisahnya. Allah bilang sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, saya tidak memilih kamu menjadi kekasihmu karena kamu paling rajin ibadahnya. Bukan gara-gara itu. Tapi apa penyebabnya? Karena engkau merupakan hambaku yang paling dermawan. Itu penyebabnya. Bukan gara-gara paling banyak ibadahnya, tapi paling dermawan. Bang Heri, jelas tuh ya. Wa hunaka yaqwi yaqinuhu billahi. Dan di sanalah akan semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Makin kuat. Dulu kita pernah dapat ceritanya tuh waktu kita baca kitab Fathur Rabbani. Ada seseorang yang kedatangan tukang minta-minta ke rumahnya. Kebetulan saat itu dia cuma punya telur 10 biji. Dia kasih semuanya 10-10-nya tuh buat orang minta-minta itu. Neng, ini telur 10 kasih ono, tukang minta-minta kasih semua. Pas sore ada yang datang nganterin telur 90 biji. Kan dia nanya, ini kok cuma 90? Kan harusnya 100. Karena setiap satu kebaikan nilainya 10 kali lipat kan gitu. Kalau emang dia infaknya 10, harusnya dapatnya 100 dong. Kok ini cuma 90? Dia nanya sama anaknya kan. Neng, tadi telur lo kasih semua. Kagak, Mbak, saya umpetin 1 ini buat saya makan. Pantes dapetnya cuma 90 nih. Diintit 1. Nah, bapaknya udah yakin kalau kita infak sekian pasti ntar Allah balas sekian. Kagak ragu-ragu pisan. Malah begitu diantrinya 90, nanyain dia kok ini 90 doang, harusnya kan 100. Ternyata yang dikasihin cuma 9 biji. Yang satunya dikantongin sama anaknya. Itu karena keyakinannya sudah full sama Allah. Apalagi kemarin saya bacain itu hadisnya sama ibu-ibu hari Sabtu. Kalau masih pada ingat. Rasul bilang ada 3. Talatun a'lamu annahunna hakun. Ada 3 yang saya tahu itu semua pasti terjadi. Ada 3. Yang pertama, orang yang selalu memaafkan pasti akan semakin mulia. Gitu. Itu yang pertama. Orang yang suka memaafkan pasti akan semakin mulia. Yang kedua, orang yang suka minta dan ngarepin dibagi pasti akan semakin fakir. Gitu. Pasti tuh. Yang ketiga, wa ma fataha rajulun ala nafsihi baba shadaqatin yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa zadahullahu biha katratan.
Yang ketiga, orang yang sering suka melakukan sedekah, pasti hartanya akan semakin banyak. Itu Rasul bilang pasti itu. A'lamu annahunna haqqun. Sekarang tinggal kita ukur masing-masing. Kalau selama ini romanya harta kita makin dikit, makin kurang. Jangan-jangan karena kita punya sifat pengen dibagi mulu. Jangan-jangan karena kita punya sifat pengen minta mulu. Kagak pengen bagi bisa. Gitu. Kan tadi tuh. Ini yang lain bukan. Kalau Umi meminta sama anak huruf itu mah wajar gitu. Bukan nyindir Umi ini mah bukan. Kalau buat emak-emak yang ada jangankan timbang 100-200, sejuta kalau ada mah. Nah, tiap hari kalau ada mah. Kalau ada gitu. Kalau buat emak mah. Nah ini pasti nih, Rasul bilang annahunna haqqun, pasti ini. Orang yang suka minta dan ngarepin dibagi pasti semakin fakir. Dan orang yang sering sedekah, banyak sedekahnya, pasti hartanya makin banyak. Kalau selama ini romannya kita makin susah, makin miskin. Jangan-jangan karena kita punya sifat selalu ngarepin dibagi. Pengen ngeluarin mah kagak, sedekah sama infak mah kagak, ngarepin dibagi mulu. Makanya makin lama makin susah. Itu annahunna haqqun, itu semua pasti. Rasul janji itu. Rasul yang bilang. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Baihaqi lagi aja. Dah. Masih lama. Makin kuat keyakinannya kepada Allah. Memang selama ini yang jadi masalah kita karena kita kurang yakin. Ditambah lagi kita takut harta kita berkurang kemarin kan. Khaufan aksil mal, ditambah lagi kurang yakin. Kenapa kurang yakinnya? Karena belum pernah ngalamin. Orang-orang yang udah ngalamin, begitu rasanya dia sering sedekah, hartanya makin banyak, lah kagak ragu, bisa buat ngeluarin. Karena udah ngalamin dan udah yakin bahwa apa yang dia keluarkan pasti nanti gantinya makin banyak. Nah kita belum ngerasain begitu, kenapa? Emang ngeluarin juga belum. Makanya belum yakin juga. Apa Ustaz? Itu masalahnya tuh. Kemarin kita ngobrol tuh sama teman kita. Dia bilang ada yang cerita dia ngeluarin hartanya 10%. Genengan makin banyak hartanya. Karena cuma itu doang kuncinya. Setiap dia dapat proyek, keuntungannya dia keluarin 10%-nya. Cerita temennya, tahu dia mau dan rapi apa belum? Udah tuh. Kalau sudah dirutinkan, nanti lama-kelamaan akan makin kuat keyakinannya kepada Allah. Makin kuat. Wa yunfiqu kullama dakhala fi yadihi. Dan dia akan menginfakkan semua yang datang ke hadapannya. Karena udah yakin dan udah dekat dengan Allah, apa aja yang datang ke hadapannya, apa aja yang dia dapatkan, dia miliki, dia infakkan. Tentunya tadi nggak sampai israf. Dia infakkan semua yang datang ke hadapannya. Karena udah yakin, nggak ragu-ragu lagi jadinya.
Kayak tadi tuh, emang udah yakin, begitu ada yang datang punya telur cuma 10-10-nya langsung dikasih semua, nggak ragu-ragu pisan. Gitu. Ditambah lagi emang buat kita nih, sedekah itu jangan nunggu banyak dulu, jangan dibiasain. Udah berapapun yang kita punya, keluarkan infaknya, jangan nunggu banyak dulu. Justru lebih mudah infak ketika harta kita sedikit, lebih mudah itu. Saya cuma punya rokok sebungkus, ada teman yang minta, guru ini saya isep ya, gih isep. Kagak berat itu, diambil sebatang, 2 batang, 3 batang, kagak berat itu. Punya duit 50.000 jajanin temen, sampai habis pisan dah, kagak berat itu, masih enteng. Punya duit 100.000 jajanin setengahnya, 50.000 buat temen-temen, kagak berat. Ntar makin banyak, makin berat dah. Punya duit 1 juta, suruh ngeluarin 100.000-nya, mulai mikir, ya cepet gitu. Apa Ustaz? Baru 100 aja udah mulai mikir dah. Apalagi punya duit 10 juta, suruh ngeluarin 1 jutanya, 10%-nya, makin berat lagi. Ntar yang punya 100 juta, makin berat lagi. Misal badun hajatan, dapatnya sampai 100 juta, suruh ngeluarin 10 juta dah infaknya. Berat itu, 10 juta ya, gede amat. Apa Imam? Mumpung masih kecil, itu kalau kita kumpulin lama-lama makin banyak. Kan dulu kita sering baca pepatah Arab ya tuh, kitron bahron kilan jabalan. Dulu sering buat itu saja. Setetes demi setetes lama-lama akan jadi lautan. Sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Justru kalau kita nungguin banyak dulu, ntar ujung-ujungnya jadi berat jadinya. Mendingan apa yang kita dapat langsung keluarin. Mumpung masih enteng keluarinnya, nilainya belum gede. Wa yunfiqu kullama dakhala fi yadihi bi khilafil ba'idi an hadratihi. Beda halnya dengan orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Fa innahu biddiddi min dalika. Karena dia kebalikan dari yang dijelaskan sebelumnya. Kalau orang yang dekat mah dan orang yang udah yakin, dia akan menginfakkan apapun yang dia dapatkan. Kalau orang yang udah dekat sama Allah. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah, fala yakadu yu'ti ahadan syai'an. Hampir-hampir dia nggak pernah bagi orang lain pisan. Jangankan sampai bagi setiap hari dah. Jangankan sampai sebulan sekali, setahun sekali go romana kagak. Apa itu? Dari mulai awal ngebangun sampai sekarang udah mau 2 tahun, Bang Ipul duitnya kagak ada yang nempel di pesantren. Nah, iyalah kita beliin semen, maksud tempelin ya duit ya. Ilok, sesuatu infak, kita tempelin duit tadi, tembok yayasan, kagak kita beliin semen. Hampir-hampir dia tidak pernah memberikan hartanya kepada satu orang pun. Ini masih ngakal aja. Ini kalau 10% dibagi buat orang tua apa gimana? Ya. Masih ngakal aja.
akal. Lido fiyakinihi, karena lemah keyakinannya. Makanya tinggal kita lihat dah. Kalau emang kita senang sedekah, senang ngeluarin yang 10% itu, berarti kita tergolong orang yang dekat dengan Allah. Sebaliknya, kalau kita rada ngepel, rada pelit, berarti kita masih jauh dari Allah. Itu aja ukurannya, gampangnya. Ditambah lagi, emang kita makan kalau sholat masih kudu khusyuk dulu. Gitu. Sama khusyuk kan kita merada susah. Jangankan sampai khusyuk 4 rakaat. Ingat rakaat aja. Bang Heri sholat masih ingat rakaat udah cakep udah. Nah kita mau ngandelin sholat kita yang model begono. Puasa kapan kita mah cuma nahan lapar sama aus doang puasa. Gitu. Kagak bisa jaga badan kita, nggak bisa jaga hati kita. Zikir kapan emang ngawur mulu. Goplak gitu. Zikirnya kapan begitu. Yang paling gampang apa? Ya sedekah itu paling gampang. Gitu. Itu paling gampang. Apaan? Ada lagi teman kita ilok ah. Ya kita mau ngandelin ibadah yang model begitu buat bekal kita. Yang paling gampang apa? Ya sedekah, itu paling gampang. Paling gampang. Oh, jangan pelit, ayo kita latih diri kita buat menghilangkan sifat pelit dari hati kita. Itu penyakit hati juga. Jangan bilang pelit itu bukan penyakit hati. Itu penyakit hati yang harus kita buang. Makanya dari kita kecil diajarin tuh buat ngelatih itu. Dari mulai kita lahir 7 hari, itu ada perintah akekah. Itu tujuannya melatih agar dia jadi orang pemurah. Ntar cukur rambut, gunting rambut, rambut yang ada di palanya ditimbang. Seharga emas, berapa gram dapatnya, diinfakkan, disedekahkan. Kan itu ngelatih semua. Dari mulai kita keluar bayi, udah diajarin tuh. Yang pertama disuruh akekah, gunting rambut. Gitu. Ntar ada gedean dikit diajarin sunat. Sunat bagi ya? Gimana kita mau nggak mengorbankan ujung bagian dari harta kita. Itu kan harta itu. Laki-laki nggak ada gituannya, nggak ada nilainya bagi pun. Itu harta kita yang paling berharga itu. Biar kata badannya keker banget, itunya kayak balon kimpes, nggak berharga laki-laki. Kayak balon kimpes, kayak kenceng pisan. Itu harta kita yang paling berharga. Diajarin dari kecil, mau nggak kita sunat tuh dikit, diambil ujungnya dikit. Gitu. Nah, sekarang pas gedenya, mau begitu. Dari harta yang kita punya, diambil sedikit buat membersihkan itu. Jangan sampai nanti diambilnya terpaksa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dan membersihkan hartanya. Makanya kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya kan, orang yang tidak mau membayar zakatnya, siap-siap dia akan kehilangan hartanya. Karena akan Allah ambil secara paksa harta itu. Karena dia nggak mau ngeluarin. Yang nggak mau sedekah akan dicabut kemakmuran dari dirinya. Yang nggak mau ngeluarin usrohnya akan dihilangkan keberkahan dari hartanya. Yang nggak mau zakat akan dihilangkan hartanya, diambil secara paksa. Emang kita mau begitu? Ini dikasih solusi sedekah kagak mau dipakai. Ntar begitu romannya hidupnya rada susah,
hartanya diambil sama Allah, dikasih hidup yang miskin, ngeluhnya sama guru dah. Diajarin sama guru suruh sedekah, kagak mau dipakai. Ntar pas hartanya berkurang, ngeluhnya sama guru dah. Kemarin dikasih solusi kagak mau dipakai. Sekarang udah susah, ngeluhnya sama guru. Emang dasar, Bang Imam. Udah tuh, ayo kita latih diri kita. Jangan ikutin sifat pelit dalam diri kita. Buang itu jauh-jauh. Itu yang bikin kita makin jauh dari Allah. Kan kemarin juga udah saya bacain kan itu. Sekalipun kamu sholat 1000 tahun, sekalipun kamu puasa 1000 tahun, kalau kamu meninggal dalam keadaan masih ngerawatin sifat pelit, pasti Allah akan menceburkan kamu ke dalam neraka. Kan kalau dibacain itu. Ilok masih kagak mau ngeluarin juga. Bangetan amat. Wallahu yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kepada siapapun orang yang mau mendapatkan petunjuk itu, ila shiratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang namanya ini, Ustadz kali. Cukup. Kiai kali. Pak Yusuf kali. Cukup udah. Dah. Pak Ketua kali, Pak Ketua. Cukup. Ayo kita pasang niat bareng-bareng. Jangan sampai kata kita lagi ngikutin mursyid aja. Tapi apa yang diajarkan oleh mursyid kita belum terapin itu. Terutama masalah sedekah, masalah infak itu. Pasang niat dari sekarang. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.